Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sarip dengan NPM 21120111518. Saya akan menjelaskan materi tentang syarat sah perjanjian mata kuliah Hukum Perikatan kelas E35, dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah SHMH. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu keabsahan atau syarat sahnya kontrak bisnis atau perjanjian yang jika tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian dapat menyebabkan perjanjian tidak sah, yaitu sebagai berikut. Syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif dibagi menjadi dua, yaitu kesepakatan atau toestemming dan kecakapan bertindak. Syarat kedua yaitu syarat objektif dibagi lagi menjadi dua, yaitu adanya objek tertentu dan adanya kausa yang halal. Syarat sah perjanjian bagian syarat subjektif yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesepakatan toestemming, pertemuan kehendak dari para pihak di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kata sepakat harus diberikan secara bebas dan bukan karena paksaan, penipuan, kekhilafan. Yang kedua, kecakapan bertindak. Cakap berarti para pihak secara hukum diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum atau membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian bagian syarat objektif yang pertama yaitu adanya objek tertentu. Adanya objek tertentu berarti objek atau inti dari perjanjian. Objek perjanjian itu harus dapat ditentukan jenisnya. Yang kedua, adanya kausa yang halal. Adanya kausa yang halal berarti objek yang diperjanjikan diperbolehkan oleh hukum. Objek yang tidak diperbolehkan yaitu melanggar undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, melanggar ketertiban umum. Akibat hukum perjanjian yang sah ada tiga. Yang pertama, berlaku sebagai undang-undang, tidak dapat dibatalkan sepihak atau kecuali ada alasan pembatalan sepihak menurut Undang-Undang Pasal 1571, 1587, 1814, 1817 KUH Perdata. Dilaksanakan dengan etikat baik atau together through in good faith. Akibat hukum perjanjian yang tidak sah dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun berdasarkan pasal 1454. Syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sekian presentasi saya tentang syarat sah perjanjian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.